Waalaikumsalam. 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 Kalian lagi pada heboh ya masalah foto ya. Nggak usah heboh ya. Dulu juga Puji sama Eldin kan gitu, foto juga ya. Jadi biasa aja ya. Nggak usah heboh ya, nggak usah heboh. Aku kasih tahu ya, nggak usah heboh. Selama orang tuanya masih akur, masalah foto nggak usah dihebohin. Kalian kan sudah tahu Puji itu kayak gimana. Waalaikumsalam. Ya, nggak usah heboh. Ya, dulu juga kan foto Puji sama Eldin lumayan mesra kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So aku bilang jangan heboh, nanti juga menghilang sendiri. Menghilang kan? Ya udah. Gak usah dipusingin. Jadi orang tuh biarkan aja Puji nikmati kehidupannya ya. Ingat nggak dengan kisahnya si Al sama istrinya yang sekarang? Kan mereka sempat putus, mereka dua-duanya berpasangan dengan siapa, malah itu lebih jelas. Bener nggak? Malah mereka lebih jelas, ya kan? Mencari pelampiasannya, ibaratnya mencari penggantinya cepat, jelas kan? Ditunjukin kan, ini pacar saya lagi, ini pasangan saya, ini saya lagi PDKT. Ada kata-katanya kan dari si Al sama istrinya dulu. Tapi ujungnya apa? Mereka jodoh kan, balik, ya udah. Nikah kan, sekarang punya anak kan, ya udah. Nggak usah dipusingin. Ya, nggak usah dipusingin. Waalaikumsalam. Biarkan Puji nikmati kehidupannya. Kita tugasnya menselaraskan energi dia untuk lebih baik. Ingat ya, energi dia tuh saat ini lagi 15. Kan aku udah bilang, 15. Lagi devil. Ya, bisa cinta kasih, bisa bahagia, atau dengan pergaulannya yang luar biasa, bebas, ya kan? Anggap aja bumbu ya, iya emang. Nggak usah diribetin dah. Waalaikumsalam. Nggak usah diribetin sayang. Nikmatin aja, kita sambil berdoa, sambil selaraskan energinya Fuji sama Feral. Ya insya Allah mereka jodoh gitu kan. Selagi orang tuanya pada baik-baik aja, selagi Fuji dan Feral juga tidak mempubliskan dia PDKT dengan siapa lagi gitu ya, nggak ada ucapan dari mulut mereka sendiri, ya udah kita tetap berdoakan mereka jodoh gitu ya kan. Malah dulu Al sama istrinya kan saling terang-terangan sama pacar barunya waktu mereka udah pisah, inget nggak ceritanya? Ternyata kan masih jodoh kan, dan mereka nikah, tiba-tiba nikah. Kaget nggak? Kaget kan kalian? Ya udah, kayak begitu. Nggak usah dipusingin. Ya,
Justru Al, kita lihat pelajarannya dari si Al sama istrinya Alisa ya, kalau nggak salah ya. Iya betul Mami. Iya coba aja. Mereka terang-terangan loh, ganti pacar, terang-terangan loh. Kan kalian tahu sendiri, ya kan pergaulannya mereka, circle-nya gimana. Waalaikumsalam. Bebas banget kan, terang-terangan kan, tapi ternyata mereka jodoh kan. Makasih Arlin, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Ya, tapi ternyata mereka jodoh kan, kembali lagi nikah. Udah, Feral lagi sibuk kerjaan, jangan diganggu dengan yang aneh-aneh. Ya kalau misalnya Puji pengen sama yang lain, ya silahkan gitu kan. Tapi ya kita sarankan Fuji ada informasi gitu. Bener nih, kalau ada tali jodoh benang merah akan terus berhubung. Iya, pasti. Pasti mau pisah 10 tahun juga kalau masih ada benang merah pasti balik. Waalaikumsalam sayang Debbie cintaku. Maupun puluhan tahun juga kalau masih ada benang merahnya balik guys. Kitanya jaga prasangka aja. Waalaikumsalam. Ya jangan langsung aduh gimana nih fotonya mesra gini-gini. Lah foto Fuji sama si Aldin juga mesra loh. Ya kan? Terus menghilangkan? Ya udah. Bener nggak? Ya kan? Fotonya Fuji sama Aldin waktu itu mesra kan? Sampai kalian baper semua. Sama Raffi juga deket nih tapi cuma temen. Nah kalian udah tahu. Ya kan? Sampai kalian baper. Mami ini gimana nih fotonya? Sama Aldin gini. Santai aja ya Mi, ikutin alurnya. Iya, namanya dunia entertainment. Apalagi ya dunia artis zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu guys. Kalau zaman dulu kan mereka masih menghargai tentang hubungan. Ngerti nggak? Artis-artis zaman sekarang tuh ya kalau dibilang nggak menghargai hubungan ya ke situ. Kenapa? Karena gampang banget kata cerai, kata putus, terus ganti sama yang lain dengan cepat. Kalau orang zaman dulu nggak bisa sayang. Ngeri Mi, kawan-kawan F dari negeri jiran sarkas semua Mi. Mas Dewan ditertawakan. Gak apa-apa Dea, lebih baik ditertawakan daripada kita menertawakan orang loh. Beneran loh. Kenapa? Kalau kita ditertawakan berarti dosa kita terkikis. Kita bakal dapat rezeki besar. Ya, kecuali kalau kitanya menertawakan orang gitu loh. Apalagi dia nggak ada salah sama kita. Ya, baru biarin aja ditertawakan. Ferrell juga nggak ada masalah kok. Dia udah kuat mental, say. Ferrell ditertawakan. Udah nggak takut dia mah. Ya. Dia mah udah kuat mental, Beb. Udah kuat mental dia. Apalagi pejabat sekarang. Harus kuat mental, wih. Pejabat tuh harus kuat mental. Bukan artis aja, pejabat tuh malah harus kuat mental. Kuat mental, kuat pegangannya. Kalau enggak ya dihantam dengan ya yang nggak suka. Ya telu, ya santet. Kayak gitu. Ya. Pejabat tuh harus kuat juga mentalnya. Kalau nggak kuat mah dihujat sana sini cengeng mah. Nggak usah jadi pejabat. Begitupun artis. Kalau dihujat sana sini lo baperan, ya nggak usah jadi artis. Udah jadi penonton aja. Ya kan? Kan udah dibilang, Puji itu lagi dikasih energi 15 dan tahun depan 16. Kalau dia tidak bisa menggunakan dengan baik, itu akan menjadi kehancuran dirinya.
entah secara karir ataupun percintaan, ya kita nggak tahu lah ya, atau keuangannya dia. Ya semua kembali lagi pada dirinya sendiri. Kan semuanya ada bagiannya setiap tahun. Iya nggak apa-apa mami. Mom's show. Nggak apa-apa. Jadi jangan gampang baper kalian Fuji foto sama siapa, pegangan pipi, terus Fuji dipegang peluk-peluk atau diiniin apa dipegang pinggangnya. Kebanyakan artis sekarang mah udah apa ya? Nggak ada masalah sih dipeluk-peluk begitu juga. Seriusan guys. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita masih megang adab akhlak ya, tentang hubungan juga masih sangat tinggi menghargainya dibandingin anak-anak zaman sekarang, muda gonta-ganti pasangan, nikah cepat, tercerai, nikah cerai cepat gitu. Beda dengan zaman dulu. Waalaikumsalam. Kalau zaman dulu kan ya sangat-sangat menjunjung tinggi tentang hubungan. Udah zamannya sayang, gendis. Udah zamannya. Ya. Kamu akhir zaman. Kita ini memasuki fase. Kita ini manusia fase akhir zaman sayang. Tapi nggak tahu ya akhir zamannya kapan. Tapi kita ini udah fasenya. Jadi banyakin istighfar sholawat. Makanya aku dikasih tugas sama Allah dijadikan pembaca tarot melalui tarot lah ya. Itu untuk menyampaikan cara kita membentengi diri gitu loh sayangku, ya kan? Ya aku sih dikasihnya secara apa yang Allah kasih aja. Memang nggak banyak ilmu yang aku dapati, tapi insya Allah sih ya berguna buat kita semua. Ngelihat fotonya kaget banget, Bi. Nggak usah kaget, ya, nggak usah kaget. Udah banyak artis yang kayak begitu-begitu, gampang, ya. Kenal sama sini langsung deket, ya. Ntar heboh sama sini, di shipper, ntar deket, ntar udah hilang menghilang begitu aja, ntar ganti lagi. Gak usah dipusingin. Gak usah dipusingin sayang. Kita ini manusia fase akhir zaman. Ya, jadi nggak usah dipusingin, nggak usah diribetin. Ikutin aja permainan mereka sampai mana. Pokoknya kalau mereka bermainnya sampai mengasih harapan palsu untuk para penonton dan fansnya, ya mereka yang kena azabnya lah. Mereka yang kena karma buruknya. Kita kan udah berharap banyak untuk kebaikan. Ya kan? Ini tukang nasi bento Karanganyar siapa sih? Kayaknya gue pernah lihat fotonya siapa sih? Ya. Udah, nggak usah dipusing-pusingin. Dia mau sama siapa, kita doakan aja. Yang penting orangnya niatnya baik. Udah gitu. Ya kalau mereka memberikan palsu informasi, ya hanya untuk menambahkan viewer, ya menambah pengen pamornya, terus kebablasan, keterusan, ya memberikan harapan palsu sama penontonnya. Ya tinggal mereka yang kena karma buruknya aja, jangan nyalain orang. Kayak gitu. Kan kasihan lah orang udah berharap, berdoa. Iyalah, pembohongan publik lah. Iya, makanya jangan kaget ya. Kan sekarang banyak ya artis tuh ya mencari pamornya tuh bukan dengan talenta, tapi dengan lawan jenis. Ngerti nggak sih dengan lawan jenis? Jadi dibikin siper-siper kayak gitulah. Kayak aku bilang, kalau artis zaman dulu tuh talentanya luar biasa. Benar-benar benar-benar memakai adab, akhlak, resikonya dipikirkan dulu, ya. Karena
ya rekam jejaknya kan pasti ada. Ini baik nggak ya nanti buat anak cucu gue ngelihatnya gitu kan. Kalau artis zaman dulu. Bukan masalah duit, bukan. Ya, betul limbuk, ibu limbuk. Ya, kalau orang dulu kan artis tuh bener-bener dipikirin ya, ibaratnya mereka kalau mau press apa sih? Press con apa ya? Press conference lah ya. Gitu ya, klarifikasi lah gitu. Itu pasti masalahnya besar. Kalau sekarang kan enggak. Artis dikit-dikit udah bikin klarifikasi. Ya kan, dikit-dikit klarifikasi. Kalau zaman dulu klarifikasi itu benar-benar eh, masalahnya besar. Artis zaman dulu juga nggak gonta-ganti pasangan, say. Beneran dah. Kalau gue lihat sih ya. Mereka tuh banyak yang setia dengan pasangan loh. Kayak Titik Sandora, ya kan? Muksina Latas, ya kan? Itu pada setia-setia loh. Nggak ada rumor, nggak ada apa. Artis sekarang mah kebanyakan dikit-dikit kenalan nama ini, naik pamor dikit, ya udah naik, putus. Ya kira-kira udah mau turun pamornya, bikin masalah, ganti lagi yang lain gitu. Jadi biarin aja, Puji mau sama siapa ya silahkan. Tapi sih ya aku sarankan Puji kalau memang kamu udah cocok sama yang Ziran, ya udah dipublikasikan aja. Kamu lagi PDKT sama yang Jiran. Kenapa? Jadi fansnya Verfu kita mundur. Gentle aja sih maksud aku gitu. Kan jadi enak. Nah, kalau begini kan jadinya banyak orangnya menyebar fitnah jadinya. Jadi nebar fitnah, ya kan? Orang yang udah tadinya nggak suka dengan artis, tiba-tiba ngeliat Puji sama Feral, ya kan? Auranya kan setiap orang kan beda-beda ya sayang ya. Nah, ngeliat Puji sama Feral banyak yang senang, ya kan? Yang tadinya nggak tahu, yang tadinya nggak senang, tiba-tiba senang ngeliat kebersamaan mereka kan? Tiba-tiba nggak jadi, ya kan? Terus ada orang lain lagi masuk, ya tinggal ngomong aja kayak si Al sama si istrinya dulu. Makin banyak yang ribut ya Mi, persiperan iya. Mau kalau mau tuh kayak kayak gayanya si Al sama istrinya dulu. Mereka gentle tuh. Salut gua sama si Al sama istrinya. Setuju, nayangin berapa ribu orang mendoakan mereka. Ternyata hanya buat konten saja. Bukan hanya buat konten aja, Bu. Banyak yang menghujat loh, fitnah jadinya. Ya, banyak jadinya. Itu berapa 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 nampung gitu komenan fitnahan di akunnya Fuji, Feral, sama yang artis-artis yang ya maksudnya yang lagi bermasalah, yang lagi deket lah, yang lagi deket sama Fuji atau dengan Feral. Itu berapa hujatan fitnahan tuh nampung. Ya, itu nggak dihapus tuh dosanya dibawa ke dibawa ke liang kuburan gimana lu? Kan jadi dosa dosa jariah buat dirinya karena komenan orang-orangnya pada menghujat. Ya kalau mendoakan sih nggak apa-apa yang baik-baik. Kalau yang menghujat, menfitnah, itu menyimpan. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh kita loh. Oleh yang punya akun sendiri. Kasihan emak-emak yang nggak ngerti.
gara-gara seneng ngeliat misalnya ya Fuji sama yang sebelah kemarin, tiba-tiba Fuji sama si Aldin, terus tiba-tiba Fuji sama si Feral, kan jadinya bingung. Ya kan? Ya kalau mau kayak si Al sama si istrinya dulu gentle. Nah, saya udah putus nih sama Alisa waktu itu kan. Saya deket lagi sama cewek ini. Nggak apa-apa, itu bagus, gentle. Tolong ya, jangan sangkut pautin lagi, jodohin lagi saya sama Alisa. Kan dulu gitu deh, si Al lagi dekat sama ceweknya yang dulu tuh. Ya kan? Tapi yang namanya jodoh, ketemu lagi kan, malah nikah. Sekarang punya anak. Alhamdulillah. Welcome Cupi, waalaikumsalam. Ya, udah jangan terlalu heboh masalah foto itu. Dulu My Eldin juga dia fotonya mesra kok. Nggak usah dipusingin. Harusnya Fuji atau F mau speak up biar sama-sama ini berakhir. Kamu tahu nggak kenapa si Feral nggak mau ngomong? Karena dia kan pejabat sekarang kan. Kalau dia ngomong satu kata aja, image-nya dia sebagai pejabat akan buruk. Paham ya? Paham ya? Mungkin Feral masih mempertimbangkan dirinya. Iya. Nanti ujung-ujungnya kalau memang tidak ada perubahan Fuji memahami, ya Feral akan berjalan sendiri. Mementingkan karir. Dan ujung-ujungnya kalau tidak ada kesadaran juga ya yang aku lihat tadi, yang kemarin-kemarin, ya Vera bisa mendapatkan orang luar. Karena dia center 9 ya, Beb. Center 9 itu rata-rata jodohnya itu, ya, itu pasti berbeda. Atau enggak harus spiritual, sama-sama 9. Emang sekarang ini Fuji itu lagi masa transisi. Satu, usianya masih muda. Vera pernah di usia dia kan. Itu satu. Kedua, ya Fuji masih ada rasa kehilangan kan tentang kedua kakaknya. Ditambah lagi dengan masa lalunya. Mungkin juga Vera ingin kembali sama Wilona. Kalau aku lihat enggak. Kalau udah masalah agama enggak bisa, say. Enggak bisa. Kalau udah masalah agama enggak bisa dimain-mainin. Vera enggak bisa. Kecuali kalau Wilonanya mau ganti Islam. Itu bisa. Ya, kalau Feral nerima mau kembali lagi sama Wilona, tapi Wilonanya tidak masuk Islam, dia nggak akan mau. Nggak akan mau. Ya, jangan sebut nama juga di sini ya. Ya, kalau dianya masuk Islam, bisa jadi. Tapi kalau dianya nggak masuk Islam, itu nggak akan terjadi. Apalagi sekarang Feral itu benar-benar memperdalam ya agama. Lagi sangat hati-hati dalam bertindak, berucap, karena dia udah banyak belajar dari rumah tangga mamanya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau salah satunya nggak mau lepas agamanya, itu nggak akan bisa. Senakal-nakalnya Feral. Ibu Siti, kamu pakai hijab ya? Pakai hijab kan?
Tahu assalamualaikum nggak? Kamu dilahirinya secara Islam apa secara apa nih? Punya adab akhlak nggak? Diazanin nggak? Kalau diazanin tahu adab akhlak kan masuk ke rumah orang? Kalau nggak tahu berarti sayang hijabmu sayang. Ya, kasihan orang tuamu. Ya, pakai hijab tapi nggak pakai adab akhlak, kasihan orang tuamu. Makasih cintaku. Berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Iya, swastiastu juga sayang, Ari. Cupa-cupi, lu lagi ngapain sayang? Makasih, Neng. Berkah selalu rezekinya. Gini, kalau masalah Fuji nurut atau enggak, kembali lagi ke Fujinya. Ya, kembali lagi ke Fujinya. Betty, kamu orang Islam kan? Masuk ke rumah orang, assalamualaikum. Ya, lo nggak ada assalamualaikum, goblok. Kita lihat ya, koneksi Twin Flames. Cupi, lu lagi ngapain sayang? Dia lagi ngapain dia? Oh, lagi di jalan. Oh, yowis lah, hati-hati. Ya Allah, lagi ngapain dia pergi? Pokoknya doain aja yang terbaik ya. Uji dan Feral dengan siapapun selama mereka tidak ada kata-kata inilah pasanganku, ya kita doakan, kita selaraskan, kita jodohkan. Jemput anak, oh ya wis. Dari awal aku udah feeling emang ini suatu konten aja. Semua orang juga di entertainment tuh konten aja sayang. Ya, kembali lagi pada dirinya. Kadang orang tuh ya ketemu di lokasi itu akan awalnya konten, lama-lama jatuh cinta. Itu banyak yang begitu. Ya, kalau dilihat dari runtutannya Puji sama Feral, ya kenal udah lama, itu bukan konten, Beb. Itu bukan konten. Kamu tahu kan benang merah istilahnya, red stringnya tahu? Jadi dipisahkan kayak apapun, ya, itu akan ketemu lagi. Ya, mau dipisahkan kayak apapun, kalau masih ada restriknya, itu akan dipertemukan lagi. Bukan masalah konten. Kalau mau konten mah bisa aja. Feral udah, Yuji, kita bikin konten lagi. Pulang gua kerja. Kalau dia gila mau konten mah, bisa live, duitnya banyak kalau dapat gift dari manapun. Yakin dah. Ya, kalau memang si Feral itu gila konten, ya, pasti dia live. Lumayan kan dapat gift dari penggemarnya. Betul, restrings teori, betul. Mau kemana pun juga kalau udah benang merahnya mereka bersama nih ketemu, ya mau diuak-uak, mau diikat, mau dibikin semrawut kayak apapun, kalau ada waktunya lepas, ya semrawutannya itu bisa lurus lagi. Kita lihat koneksi reference. Gak usah jauh-jauh, gue aja. Udah nih, gue ngomongin berapa kali lagi nih, ya. Gue ngomongin berapa kali lagi. Mantan gue yang di OC, ya. Udah berapa tahun gue gak ketemu, Beb. Ya, 2012, 2013 terakhir. Ketemu lagi 2025 itu di Facebook sampai video call sekarang. Itu namanya masih ada restriknya, say. Padahal itu udah jauh loh. Dia orang Australia loh, gue di Jakarta loh. Berapa tahun tuh? 2012, 2013.
Ketemu 2025. Lu bayangin tuh. Masih bisa ketemu lagi. Malah dia sempat ngasih uang jajan sama gue sekarang. Berapa tahun tuh? 13 tahunan ada. 12 tahun. Tuh. Udah gak pernah kontak, tiba-tiba ketemu lagi. Lu bayangin tuh, restriknya masih ada ternyata. Gue juga bingung. Jangan kan lu pada, gue aja bingung. Kok bisa? Gue bilang, itu kuasa Allah. Iya, 13 tahun kan? Tuh namanya restring tuh terjadi, bener. Padahal dia udah ada pasangan loh. Dia sampai bilang begini, sampai sekarang gue gak pernah nikah, walaupun pasangan gue minta nikah. Kenapa? Karena gue berpikir kayaknya gue bakal ketemu lagi sama elu. Tuh dia ngomong. Ya. Waktu itu dikasih uang jajan aku sama dia. Pas aku ulang tahun, Januari. Dia sampai ngomong gini. Dia sampai punya anak sekarang, itu masih belum nikah. Padahal ceweknya itu maksa dia nikah. Bela-belain sampai punya anak 2. Tapi dianya gak kepengen nikah. Ibaratnya kalau di luar negeri itu namanya de facto. Kalau di Indonesia namanya kumpul kebo. Begitu. Ada tali jodohnya, Mi. Nah, itu dia. Padahal aku nggak pernah, itu udah Januari, Oma. Udah habis duitnya, ya. Nah, padahal aku nggak pernah ganggu dia. Nggak pernah genitin dia. Kagak pernah. Berarti masih cinta dia ya, Mi, sama Mami. Banget, sayang. Banget, Mami aja kaget. Pas 2025 dia baru cerita. Nah, gue pikir dia udah nikah. Kenapa? Karena ada foto anak-anaknya, foto ceweknya dia. Gue tanya, lu udah nikah? Enggak. Loh, kok bisa? Gue bilang, enggak kepengen nikah. Karena ya gue masih cinta sama lu. Kepikiran sama lu. Dan gue pikir, pasti gue bakal ketemu lagi nih sama lu suatu hari nanti. Nih, dia ngomong sendiri. Dan ternyata benar feeling gue, kata dia gitu. Kita dipertemukan lagi setelah 13 tahun, 12 tahun lah. 2025 kan. Baru kontak lagi. Mami aja 13 tahun bisa kembali karena ada tali jodohnya. Nah, itu yang aku udah bilang. Itu namanya restring teori, betul kata Ibu Limbo. Apalagi Mami udah gak berharap banyak sama dia loh. Karena ya Mami pikir dia sudah punya pasangan, punya anak, pastinya udah nikah. Kita pikirannya positif aja gitu loh. Lurus aja lah gitu. Ternyata dia belum nikah, padahal ceweknya itu minta nikah tahun 2018. Dari 2018 minta nikah. Sampai dibelain punya anak lagi sampai 2 loh. Tapi belum nikah, say. Karena dia bilang, gue kayak gak yakin mau nikahin dia. Dia ngomong sendiri. Kita lihat ya. Koneksi twin flames. Kalau belum ngejalanin mah, masa sih? Karena belum ngalamin. Gue yang udah ngalamin. Gue yang udah ngalamin, guys. Dan itu benar terjadi, bukan hanya cerita dongeng. Emang kejadian di aslinya. Nah, gue berbagi pengalaman sama kalian tuh. Kenapa? Ya karena kan ini tentang energi, tentang spiritual juga, tentang keyakinan, tentang ya masalah jodoh atau enggaknya, kayak gitu. Ini
orang tua ngeliat berita tentang yang foto itu ya, sebenarnya kecewa sih. Ya, tapi orang tuanya coba untuk komunikasi. Ya, sebenarnya kecewa. Tuh. Ini kan orang tua coba mengimbangi ya. Tuh. Sebenarnya kecewa. Tapi coba untuk bisa saling komunikasi dengan baik. Jadi koneksi twin flames-nya ini ya belajar memaafkan aja lah. Ya. Belajar memaafkan, belajar menerima kekurangan masing-masing. Tadi pagi kayaknya opa oma ke rumah Uti ya. Nggak tahu deh sayang. Emak ke rumah Uti ya? Oh, udah dibaca deh kayaknya. Nanti aku baca perbayar ya. Baca perbayar ya. Maksud dari foto itu ya. Nanti aku baca perbayar. Oma opa lagi kan yang harus beresin kan dari kekacauannya si Uti. Yang jadi domplengnya. Kasihan loh beliau. Kasihan beliau jadi inian. Jadi maksudnya tembakan hujatan orang-orang. Mi, kok persis di eksekutifnya Mami ya, yang readingan orang tua Uti. Kita ucap apa, Debbie? Masya Allah. Ya. Gimana, Debbie? Masya Allah. Lo ketawa lagi, Bi. Ntar gue baca lagi, Bi. Iya, Kak, udah dilihat di IG-nya. Ya, bisa persis banget ya, Debbie ya. Kayak gue juga kaget. Loh, ini apa lagi? Ya Allah. Ini mak bapaknya lagi nih yang make up nih, ibaratnya yang make up ya, recovery-nya gitu loh. Tapi kan kasihan kalau orang tua mulu yang jadi tambelan. Harusnya orang tua udah hidup enak, ya tidak mendengar gosip yang aneh-aneh tentang anak, kayak gitu kan. Bisa pas begitu ya, Bi? Waalaikumsalam. Kalian jangan lupa ikutin langganannya aku ya. Di situ banyak readingan tentang Fuji dan Feral dan keluarganya. Iya, Mi. Iya, bisa persis gitu ya. Ini Mami juga lagi mikir. Ini kayaknya pernah gue reading deh. Di eksklusifnya gue deh. Kenapa persis banget ini? Debbie, nanti mau dibacain apa itu yang buat yang diperbayar? Tentang apa aja? Kalian ada ini nggak? Ada informasi nggak? Saran? Yang diperbayar? Mau dibaca apa aja? Buat si Puji dan Feral. Nggak boleh dibisikin ya sayang. Kamu kalau mau masuk, masuk aja. Oh yaudah, nanti kamu inboxin aja. Iya Fitri, malam.
Ikut dong itu langganannya. Diinboxin aja pertanyaannya apa aja. Nanti aku mau bikin 3 VT soalnya. Iya, bisa pas begitu ya. Kok aku nggak bisa ikut langganan lagi, Mi? Kok bisa? Coba bayar di Indomaret, say. Kadang begitu TikTok, langganannya suka susah bayar, nggak tahu kenapa. Aku aja bingung. Kadang gampang, kadang susah. Coba di Alfa atau nggak di Indomaret dah. Di aku juga nggak bisa, Mi. Kok bisa ya? Aku juga udah sebulan nggak bisa. Kok bisa ya, aneh ya? Tapi masih ada yang bisa loh itu. Coba nanti aku cek dulu settingannya ya. Coba ntar aku cek lagi settingannya. Ya, aku cek lagi. Nanti kalian coba lagi aja besok. Ya, nanti aku coba cek settingannya. Kadang gue pengen live deh di ituan di apa yang diperbayar. Biar haters-hatersnya nggak bisa komen. Bener nggak? Kalau gue live yang diperbayar, haters kan nggak bisa komen, Beb. Haters nggak bisa komen. Nggak bisa. Bener nggak? Tapi gue bikin lagi, gue cek lagi. Monggo Mi, oke nanti ya. Gue cek dulu nih, ya. Gue benahin dulu settingannya. Ya. Bener Mi, live berbayar Mi sekali-sekali. Oke nanti ya. Kita coba. Kita baca semuanya nih, ya. Iya, kalau di sini suka masih pada masuk. Ikut aja yang berbayar sayang. Soalnya dulu udah pernah dibebasin, readingan gue dicuri terus. Seriusan loh. Kalian kan tahu itu. Itu aja masih ada yang nyuri kan. Sampai ada loh pernah anak buahnya dia masuk jadi langganan gue. Gue pas mau baca yang personal kalian nih, inget nggak yang tahun lalu apa gimana ya? Apa bulan kemarin gitu ya? Yang gue bilang gue mau baca ini buat para pelanggan. Gue cek nih akun TikTok ternyata fans sebelah loh. Serius, gue langsung blok. Tuh, tahu nggak? Ya kan? Serius, langsung gue blok. Ternyata ada yang nyamain readingan dari perbayar gue. Ya itu yang gue bilang. Nggak perbayar aja waktu gue bebasin di tahun 2025. Bebas banget dia ngambil. Ganti nama. Ternyata yang perbayar juga ada salah satu fansnya itu masuk ke langganan aku. Fans yang ini ya, idola sebelah ya. Mami si Nenek Halu live ikutin Mami karaoke. Masya Allah, bagus dong. Iya, gimana nih? Aku mau perbayar tapi nggak bisa. Iya, nanti aku rubah settingannya ya. Besok kalian coba aja dulu ya. Nanti aku coba rubah dulu settingan perbayar aku ya.
Nanti besok kalian coba masuk lagi. Mami si Halu ikutin Mami live. Bagus dong, alhamdulillah. Insya Allah banyak yang sawer ya. Aku doakan. Nah gitu. Ya kan enak kalau kita ngasih sesuatu halnya dengan kebaikan. Bagus lah kalau dia karaoke. Insya Allah banyak yang sawer ke dia. Si Oma nanya, masih live dia. Mana gue tahu Oma, tanya no si Yunitano. Ya Allah. Tapi yang dia nyanyi persis dengan lagu Mami waktu Mami live. Ya berarti dia nonton, bagus lah. Ya berarti kan dia fans sama Mami sayang. Kalau dia memang ngikutin nyanyinya, lagu-lagunya kayak Mami nyanyikan, berarti dia fans. Secara dia tanpa sadari dia ngefans Mami. Ya bagus lah. Ya doakan aja dia banyak sawerannya. Ya berarti dia ngefans sama Mami. Padahal Mami kan nggak kelihatan muka. Apa sayang? Oh nggak boleh keluar nak. Kamu berantem mulu. Udah diem situ. Enggak. Enggak. Berarti dia ngefans Mami sayang. Tanpa dia sadari dia tuh ngefans Mami. Kalau sampai karaoke dan lagu-lagunya ngikutin Mami ya berarti dia ngefans Mami. Dia catet tuh lagunya apa aja. Ya kan? Padahal Mami kan nggak ngeliatin muka. Suara doang. Waalaikumsalam sama tembok. Mami kan cuma ngasih suara sama tembok, ya kan? Iya Mi, dari pagi nenek ngejelekin orang aja. Ya udah di skip aja Beb. Kalau yang ngejelekin orang di skip aja, jangan diikutin ya. Kalau dia nyanyi nggak apa-apa. Aku belum salam ya. Iya Oma, lu belum salam sama gua. Waalaikumsalam. Oma kasih gue itu dong. Love kek apa kek? Boneka aja, boneka beruang. Dia ngantuk. Ya kalau dia nyanyi nggak apa-apa, tapi kalau ngejelekin orang kalian skip aja. Ya, biar energi kaliannya tidak terpengaruh. Kasihan soalnya. Tuh kan, emak bapaknya kan. Enggak lah, sekarang mereka sih komunikasi masih ada sih. Dari orang tua juga. Masih ada. Berarti dia ngefans Mami lah, Yunita. Kalau sampai lagunya aja dia catetin, berarti dia ngefans aku. Makasih NN Store, berkah selalu rezekimu bertambah terus dari berbagai arah ya sayang. Nggak ada masalah, mereka nggak ada masalah sayang, nggak ada masalah ya. Pokoknya selama orang tuanya masih akur, itu masih banyak kesempatan untuk bersatu. Benarkan yang aku bilang Atikiani. Ya Allah makasih November 911, berkah selalu rezekimu bertambah terus dari berbagai arah yang halal. Baik sekali kamu. Ya, pokoknya kalau selagi orang tuanya akur, udah kalian tenang aja. Gak usah pusing, gak usah gedebak-gedebuk. Santai aja, gue aja santai. Ya kan? Gue aja santai guys. Dia kalau nyanyi ngikutin lagunya gue, berarti dia nyatet. Ya nggak Yunita? Ya kan? Berarti dia nyatet sayang lagu-lagunya Mami apa aja dicatat sama dia. Kan panjang itu live gua. 2 jam ada loh.
Waalaikumsalam, Jeng Tuti, berkah selalu rezekimu Jeng Tuti, sehat-sehat ya. Ini Jeng Tuti juga mualaf ini. Insya Allah selalu istiqomah ya, Bu Tuti. Kayak di pantai ya, Mi. Iya. Feelingku yang kirim bunga F dan makanan dari Vimi. Amin, amin, amin sayang. Ya insya Allah ya. Cuma merasa sepi. Gak apa-apa, soalnya juga Indonesia lagi berbenah, Beb. Lagi banyak ini pembenahan, kamu tahu kan? Yang situs-situs itu aja, JD aja kan lagi banyak ditangkepin loh. 320 warga negara asing loh. Lop-lop. Masuk aja lop-lop. Nggak apa-apa. Say hello sama teman-teman kamu di sini, udah pada kangen tuh sama kamu. Ya, sekarang tuh lagi banyak bebenah sayang, seriusan. Tahu tadi lop-lop masuk terus keluar lagi. Insya Allah lop-lop sehat ya, banyak rezekinya, selalu dijaga dari hal-hal yang negatif. Indonesia tuh lagi banyak berbenah sayang. Ya, tuh lagi banyak ditangkepin loh untuk ituan apa JD-JD. Kalian tahu kan JD kan? Nggak usah ditulis ya namanya ya, tahu ya. Situs-situs itu. Itu di Jakarta Barat lagi kena 320 orang warga negara asing. Ya, jadi kalau dibilang kenapa sih mereka belum bisa konten lagi, ya lagi banyak bebenah. Iya, betul. 320 warga negara asing itu baru di Jakarta Barat. Belum daerah lainnya loh. Indonesia tuh lagi banyak berbenah. Dibilangin, dipegang sama Bapak Prabowo, itu banyak berbenah sekarang. Kan beliau kan dari militer soalnya. Nih, Justina sekarang nggak pernah masuk live Mami lagi ya. Justina yang mana sih? Gue nggak ngerti dah. Gue kan nggak merhatiin nama kalian loh. Waalaikumsalam. Justina yang mana? Nggak tahu deh. Mungkin lagi banyak urusan kali sayang. Kita prasangkanya baik aja ya. Ya, jangan prasangka buruk sayang. Mungkin lagi sibuk kayak gitu. Ya. Kayak lop-lop aja kan tadi udah masuk 2 kali terus keluar. Ya mungkin sibuk, kayak gitu aja. Kita jangan prasangka buruk, Beb. Ya, walaupun misalnya mereka ya nggak baik sama kita, ya udah nggak apa-apa. Yakin dengan karma aja. Allah kan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Kayak gitu aja. Ya, kita jaga prasangka kita aja, Beb. Iya, Indonesia tuh lagi banyak bebenah ya, Beb. Jadi jangan paksakan mereka untuk bikin konten lagi gitu loh. Sekarang gini deh, kalau kalian pikir Feral itu numpang tenar, ya, maaf ya, 2025 gitu kemarin. Terus kalian lihat kan akunnya si Feral itu nggak naik-naik kan subscribernya? Ribet nggak dia? Bermasalah nggak? Enggak kan? Coba kalian lihat ya. Kalau memang cuman pansos doang, kan sempet naik tuh, ya kan? Lagi sama Puji, yang mereka lagi PDKT, ya kan?
bulan berapa tuh? Habis yang baju lebaran itu loh, ya kan? Habis yang dari Malaysia juga segala macem. Coba terus nggak lama kan ada masalah kan, yang ada kerusuhan demo, ya kan? Itu kan menghilang tuh mereka berdua, kan turun kan tuh subscribernya, ya kan? Terus si Ferolnya bermasalah nggak? Bikin klarifikasi nggak? Bikin VT nggak? Enggak. Lama loh dia bikin VT. Yang lagi masa kerusuhan. Lama. Kalau dia gila tentang validasi, tentang fans, oh dia pasti kalau udah turun dikit pasti buru-buru bikin klarifikasi atau VT baru. Itu enggak, kamu perhatiin tuh. Lama loh dia bikin VT tuh, sempat dia jeda. Apalagi yang pas lagi demo, sempat dia jeda kan. Nggak bikin VT apa-apa. Ada kali dua bulanan, apa 3 bulan deh. Kalau Center 9 itu tulus sayang sebenarnya. Beneran. Karena jiwanya spiritual, healer. Iya Mi, ada 2 atau 3 bulan. Nah, gak ada VT sama sekali di akunnya dia tuh di TikTok. Ya, mau viewersnya turun juga dia gak bermasalah. Gak bikin VT apapun. Dia sibuk kerja. Sibuk jaga lingkungannya dia, jaga koneksinya dia. Kalau manfaatin ya kita semua harus memanfaatkan lah, tapi tujuannya baik ya. Kayak aku nih, aku manfaatin kalian ya kan. Salah satunya adalah kalian ngasih rejeki, ngasih support, ya kan, kalian nonton aku. Nah, aku juga apa? Memberikan bacaan yang bermanfaat. Kalian manfaatin energi aku buat kebaikan kalian juga. Aku juga manfaatin kalian. Ya, dengan tujuan baik dua-duanya gitu. Kita hidup harus saling memanfaatkan, sayang. Tapi niatnya gimana dulu? Ya, jangan bilang, oh, dia mau manfaatin gue, terus gue nggak manfaatin. Enggak lah, kita pasti manfaatin lah. Veroma udah kenyang Mi soal followers popularity. Ya kan aku udah bilang tadi. Kalau dia gila begitu mah, maksudnya gila tentang validasi, followers segala macem. Ya kan katanya konten lah, cuman numpang pansos sama Puji lagi zamannya yang habis dari Malaysia. Nah itu kan sempat naik tuh followersnya kan, yang aku lihat. Terus nggak lama turun kan? Ya karena ada desas-desus mereka putus lah, apalah, ditambah lagi masalah Eldin lah, yang nge-gym, bla bla bla, turun kan. Nah, coba dianya ribet nggak? Nggak ribet sayang. VT aja lama loh, dia nggak bikin VT loh. Bisa sampai 3 bulanan loh, dia baru bikin VT baru, itu pun pekerjaan loh. Bukan VT pribadi loh. Kayak aku udah bilang, kita saling memanfaatkan, tapi tujuannya baik. Doanya yang baik. Gitu. Kalau misalnya kita memanfaatkan yang satu nggak baik, terus kita baik, ya nggak nyambung. Nggak nyambung, say. Kita hidup saling memanfaatkan. Harus. Tapi dalam konteksnya gimana dulu memanfaatkannya. Positif nggak yang kamu dapati, yang kamu rasakan nih? Contoh, ya simbolis mutualisme. Betul Oma, Oma adalah guru terbaik. Nah tuh ya, udah dikasih keterangan tuh sama Oma. Ya, kita harus saling memanfaatkan satu sama lainnya. Ya, dengan tujuan yang baik, caranya yang gimana dulu. Caranya berbeda. Misalnya, aku memberikan tentang energi. Kalian menerimanya, energi aku untuk apa? Penyembuhan. Ya, untuk selaraskan.
Kayak gitu. Terus kalian ngasih aku gift kan. Nah, aku seneng dong, bahagia dong, ya kan? Karena ya segala sesuatunya pasti ada timbal balik. Kehidupan itu ada timbal balik, guys. Jual beli itu ada. Makasih Ibu Handayani Sri, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Hidup itu jual beli, say. Hidup itu kayak judi. Hidup ini kan kita kayak judi loh. Mati dan hidup kan, kita nggak pernah tahu kapannya nih. Waalaikumsalam Lanili. Ih, kamu kemana aja sayang? Sudah lama tidak bersua denganku. Ya, hidup nih seperti judi. Up and down, menang kalah, ya kan? Gitu. Mati dan hidup. Kalau udah mati kita nggak bisa hidup lagi loh, guys. Udah ending lah kalau udah mati mah. Nggak bisa hidup lagi. Wah, kakak lagi ribut sama diri sendiri, Mi. Allahu Akbar. Kenapa, Bebek? Alhamdulillah baik, sayang. Kasih aku donat dong. Lanili, udah lama kamu tidak berjumpa denganku. Itu kamu tuh speaker kamu selalu aku pakai loh kalau lagi galau, kalau lagi pengen nyanyi. Aku karaoke loh. Aku pakai loh sayang. Speaker aktifmu. Lanili, jangan lupa apa namanya? Wah, kamu sakit, sehat selalu ya. Jangan lupa kirim lagi tuh wine-nya. Cari lagi yang kayak gitu, Li. Yang kayak kemarin, Li, yang terakhir lo kirim, Li. Enak juga tuh kalau pakai es batu ya. Aduh. Makasih sayang. Ya Allah. Lo sakit apa? Sekarang tuh Indonesia lagi bersih-bersih ya Bebek ya. Jadi kita banyakin istighfar sholawat. Ya, Indonesia lagi pengen bersih. Ini nanti nih aku sih ngerasanya ya, Indonesia itu akan menjadi center. Beneran dah. Ini feeling gue aja sih. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim aja ya. Jadi center ekonomi nanti. Ini feeling gue. Sekarang lagi bersih-bersih nih. Ya, makanya lagi banyak yang ketangkep, lagi banyak yang jatuh. Ya, yang udah nikmatin uang miliaran, triliunan, bertahun puluhan tahun. Ini tahun ini sampai 8 tahun lah, sekitar segitu ya, 9 tahun paling mentok. Itu banyak yang lagi dibersih-bersih. Jadi banyakin istighfar sholawat. Ya. Banyak juga yang bermain, ya mencari tum-tum. Ngerti ya? Bermainnya secara energi. Contoh, bermain secara energi gimana, Mi? Nah, yang kemarin yang gue kasih tahu ya, Indonesia lagi mau dirusak tentang iman dan otak. Bener nggak sih guys? Bener nggak? Coba gue tanya lo pada. Kita nih di Indonesia doang nih, ya gue nggak tahu negara lain ya. Indonesia nih lagi pengen dirusak otak sama imannya. Bye-bye lah kalian semua pakai ini media sosial. Banyakin istighfar sholawat buat orang Islamnya. Kalau buat non muslim gimana ya? Gimana kepercayaan lu aja pada. Jangan lupa sedekahnya selalu jalan. Tahu nggak Mi? Baru tahu di DM aku ada angka 9 main thread. Terus gimana Lenili? Kok bisa?
Ya, Indonesia tuh lagi pengen dirusaknya itu. Kenapa emang dengan angka 9 lo? Hah? Angka 9-nya di mana? Di center. Halo, yang lagi mencret-mencret. Makanya kamu tuh benahin dirinya agak terlambat sih sebenarnya Lanili. Ngerti nggak? Sebenarnya nih, kalau mau tahu nih, ini mah menurut aku ya, sebenarnya pembersihan itu paling bagus adalah ketika di personal 5. Ngerti nggak? Personal 5. 5, 6, 7. Tuh. Itu center intiku, Mi. Berarti lu sama gua 9, cuman lu lambat. Ya. Perubahannya lambat. Agak telat. Nih sekarang kalian nanti nih, kalian belajar nih, kan ada personal year tuh. Ya kan, misalnya tahun lahir kalian, tahun 2026 dikurang sama tahun lahir kalian. Nah, kalian pelajari lagi tuh, ya. Terus dicek juga dengan center destiny matrix-nya. Itu kan ada personal year-nya tuh semua, ya kan. Setiap umurnya berapa personal year-nya tuh ada. Iya kan, mencet-mencet ini 2 tahun di pikiran nih tuh. Baru ketemunya kamu sama aku kan, tahun lalu kan, baru kebuka. Nah, kamu sempet ini ya, waktu itu kan kamu cerita. Usahakan dilihat center life-nya tuh, kalau udah ada angka 5, usahakan kalian benahin diri. Usahakan banyakin apa Mi, benahin diri ya. Berbuat kebaikan aja, jaga prasangka, terus jaga zikirnya, sholawatnya, sedekahnya, kayak gitu. Nah, nanti udah di angka 7, kan dia nanem tuh, ya. Angka 7 tuh nanem, ya. Bisa nanem, bisa kehancuran, sayang. 16, ya. Bisa 16 itu the tower. 7 itu bisa nanem, bisa kehancuran. Jadi gimana kalian aja. Nah, kalau kalian sudah benahi diri dari sekarang, dari year-nya 5, ya, di angka 6-nya itu kehancuran, kalian bisa nanam itu sebenarnya. Nah, angka 8-nya itu panen, 9-nya buahnya lu ambil, kayak gitu loh, Beb. Ngerti gak sih maksud aku, say? Coba gua ambil pulpen deh. Elah, gua kayak guru, Beb, ya. Mana ya pulpen gua? Ngerti gak sih maksud aku, sayang? Pulpen gua di mana ya? Kalau lagi dicari. Pokoknya nanti kalian dicek aja. Kalau udah telat ya perbaiki dari sekarang, kayak gitu. Ya. Aku pulpennya di mana ya? Gua adanya pensil alis. Masa pakai pensil alis gua? Aduh, bentar ya. Nih, gini. Masa gak pakai pensil alis gua aja, nggak apa-apa dah. Ini ya. Ini kan persona year nih. Ini kan sekarang tahun 2000, pakai pensil alis bebe. Tahun 2026 dikurang tahun lahirnya kamu nih. Tahun lahir. Nih, dijadikan 1 digit. Ya. Kalau aku sekarang kan lagi di angka 8 nih, aku. Ya. Nah, 8 ini lagi pemutaran karma. Jadi, hasilnya ini akan terlihat di tahun depan, angka 9. Kayak gitu. Pulpen banyak nih. Wah, kayak orang kaya pakai pensil alis. Oh iya dong, saya kan orang kaya. Pakai pensil alis. Nah, bagusnya adalah ya ketika kita mau udah punya kesadaran diri nih, misalnya. Ini di angka year-nya 5, ini bagus nih, ya.
Ini bagus. Kenapa? Angka 5 itu bisa dengan 14. 14 itu adalah the temperance, sayang. The temperance itu adalah tentang keselarasan, pengimbangan. Ya, pengimbangan bisa dengan cara diberikan drama. Karena untuk dibangkitkan ya spiritualnya. Ya. Lisa, apa kabar Lisa? Ya Allah Lisa, lo kemana aja Lis? Ya, nah angka 6 ya sama 15. Ini bisa dengan devil dan juga six of cups atau the lovers gitu ya Beb. Gue orang kaya Beb. Pakai lipstick nih sekalian. Pengennya sih Beb, tapi lipstick gue nya hitam-hitam semua Beb. Kayaknya ada deh, kayaknya ada. Bentar lah Nili. Nah, ya. Lisa, apa kabar? Bentar ya. Nih, ya. Nah, gue pakai lipstick. Mami, gue digibahin. Digibahin apa sayang? Ya udah, biar nggak digibahin, biar dibilang cantik, kereta dulu lah 5. Digibahin apa Beb? Nah, gibahin apa lagi sih? Ya Allah Lisa, anak gue satu ini. Ya, nah ini 16 kan devil ya. Nah, ini 7. Nah ini 16 ya. 7 ini bisa dengan the chariot ya, atau dengan kehancuran, the tower. Nah ini kan satu sisi baik, satu sisi buruk ya, gitu loh. Lisa, kereta Lisa, kasih aku Lisa kereta 3 Lisa, atau 5 bantuin ya. Nah ini 6, 8, ini adalah 17 ya, betul nggak sih? Iya betul ya. Nah ini 8 ini. Makasih November 911, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Baik sekali kamu sama aku. Sehat-sehat terus ya. Bilang apa sama November nih? Bilang terima kasih November. November ceria. Salah itu mas September Beb. Ya. Nah, 17 ini adalah tentang star. Ya lah. 8 ini bisa dengan strange. Oke. Lanili, YB pernah masuk di labnya Mami saya. Oh ya, udah gue blok. Gak penting. Emang YB gimana sih, dia sebenarnya haters atau gimana sih? Gue bingung deh. Aduh, dunia artis. Dia sebenarnya haters apa fans sih? Alah, mantan rumah sakit jiwa. Emang dia pernah masuk rumah sakit jiwa lu? Tahu-tahuan. Emang dia pernah masuk rumah sakit jiwa? Si Yunita. Emang dia pernah masuk rumah sakit jiwa? Ya pernah. Serius? Allahu Akbar. Ya insya Allah sehat lah ya. Ya kita doakan aja. Biar Allah yang menangani aja. Ya. Bukan Mi, dia hampir masuk penjara Mi. Waduh. Ngeri kali. Ngeri kali ya kalau mau masuk penjara. Karena apa tuh? Allahu Akbar. Lisa, kereta Lisa, kasih aku dong sayang. Terus lo digibahin apa Lis di sana Lis? Bilang apa no? Makasih sama apa tuh tadi tuh 911 no. Dia ngasih donat tuh. November 911.
Oh iya, hati-hati nyetir, dia lagi nyetir. Lu bisa digibahin apaan lu sama dia? Ntar gue DM deh. Oke deh, oke. Emang emang kalau haters begitu dapat duit ya, Beb? YB itu udah diusir Mi sama keluarga. Allahu Akbar. Nanti kalau ketangkep beneran dan masuk penjara beneran gimana tuh? Dia buat PT seorang Dato, ambil Mi, ambil di Mi. Terus Dato itu repot polisi Indo mau masukkan dia penjara. Allahu Akbar. Si Eka pembantunya. Siapa lagi tuh Eka? Ya udah ya. eh Kita doakan aja lah dia diberikan kesadaran ya, Beb. Yang namanya orang cakep ya kan. Iyalah orang cakep, apalagi suka ngasih kereta di sini ya kan. Orang cakep lah Lisa. Lisa mah cakep sedunia dia mah. Eh, cakep sedunia dia. Iya, tapi kalau dia udah mau sampai di penjara mah itu udah agak mengerikan sih. Ya, seharusnya itu dijadikan pelajaran aja sih, agar tidak mengulang lagi gitu loh. Nanti kalau beneran masuk penjara siapa yang mau nolong? Ya kan? Waalaikumsalam. Suka ngadu domba, Mi. Ya kita nggak usah ikut-ikutan ya, Beb. Biarin aja mereka mau ngadu domba gimana, nggak apa-apa. Kan ada Allah sayang. Kita jangan ikut-ikutan. Iya, nggak apa-apa. Jadi apa yang terjadi di dunia perfebuan? Ya biasalah. Kan aku udah bilang, Puji lagi dikasih energi 15-16 sampai tahun depan. Ya, kita lihat aja. Kita pantau aja, terus selaraskan aja energinya Puji sama Pearl. Ya kalau masalah akhir ceritanya jodoh mereka sama siapa-siapanya, kita terima dengan baik, gitu aja. Pokoknya jangan menjadi pembenci deh, ya. Ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita, kayak gitu loh. Jangan.
Iya, betul. Di pengendalian diri. Kan aku udah bilang dari tahun lalu, ingat nggak sama kamu? Kan sekarang tuh Puji zamannya Feral masa muda. Jadi makanya Feral nggak ngambil pusing. Kenapa? Karena dia pernah di posisinya Puji. Nah, sekarang Feral lebih pusingnya tentang kerjaan. Lebih ke sana sih. Kan di tahun lalu udah aku baca. Feral itu lebih sibuknya ke kerjaan gitu loh. Walaupun ada rasa sakit hati, cemburu, nih dia coba untuk tidak terlalu diperlihatkan sayang. Kenapa? Karena dia sibuk untuk kerjaan. Ya, Feral tuh lagi sibuk tentang kerjaan banget. Dia pengen pengen ini kejar target masalah kerjaan. Mukanya dia nggak cemburu, cemburu say, cemburu. Betul lah Nili, betul. Sabtu Minggu gantian Phoebe yang muncul di sosmed. Iya itu dia yang aku udah bilang. Vero tuh lagi kejar kejar target biar daerah dapilnya itu lancar, bahagia. Karena dia sudah menikmati karir barunya ini, menikmati banget. Jadi kalau bisa sih aku bantu banyak orang, deh pikirannya ke situ. Menaikkan daerah dapilnya, itu yang dipikirkan. Nah, ya begitu Dea. Betul lah Nili. Kalau pipinya masih nyempluk terus perutnya gede, ya iya masih bersama itu. Udah. Gak usah pusing. Kan udah gue bilang. Ikutin aja. Ketawa lagi. Terus Lisa. Si Lanili ngomong kayak gitu. Lanili lu diketahui sama Lisa lu. Tuh kan, Oma Opa kan setiap hari ke situ kan, sesuai dengan readingan berbayar gue kan. Bener nggak, Debbie? Nah, bener kan? Oma opanya kan yang jadi pusing. Yang bolak-balik jadinya. Sian Oma Opa tuh. Gara-gara anak gadisnya. Ya Allah. Nah, kalau masih nyembul, pipinya tembem, berarti masih sama, ya udah sama Puji. Udah tau sendiri kan Puji tukang makan.
Ya, jangan jangan dipusingin ya. Iya makan rendang mulu kan? Ya iya udah, nggak usah dipusingin. Orang enak kok hidupnya udah. Iya kan emang begitu, Li. Nih ya, dia jadi tameng tuh karena apa? Sifat Scorpionnya itu loh. Nggak berani menghadapi sendirian. Itu Scorpio itu. Udah nggak usah dipusingin ya, Beb. Makasih Lisa cantik. Bilang apa sama Lisa cantik? Gitu. Iyalah justru itu ujian puji jadi manusia dewasa ya harusnya begitu. Makasih Lisa cantik berkah selalu rezekimu bertambah terus. Bilang apa sama Lisa cantik nah. Dua lagi Lis. Keretanya dua lagi sayang. Ya nggak usah dipusingin Beb. Ya nggak usah dipusingin. Ya selagi dia mukanya tembem, ya berarti sehat dia masih sama Ono. Lanili, sebenarnya dua-duanya nggak bisa lepas. Mereka tuh 99 Beb, bukan Phoebe aja. Si Puji juga udah deket sama Feral ya, secara statusnya single ya, dua-duanya single. Itu udah nggak bisa lepas sebenarnya karena energi mereka dua-duanya 9. Tuh Kak Lisa cantik, terima kasih keretanya. Jangan lupa dua lagi Lisa. Eh, Ya kan? Kalian gemes kan dengan gemoynya dia kan? Si Lanili. Masa lo cowok jiran. Udah diemin aja lah. Kan ada dua sekarang kan yang jiran. Ya kan yang lagi diheboh. Ya udah emang diurusin, udah diemin aja. Orang mak bapaknya juga masih akur kan mami udah bilang. Kan mami udah bilang, mak bapaknya masih pada akur berdua. Udah kalian tentang bed, nggak usah banyak omong, nggak usah ketakutan.
Mami, gua mau Dewi viral loh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Buset dah lo pada ya, emang-emang ya. Saya dah. Bagus lah lu jadi artis dadakan kan, kan enak. Ya kan? Makasih cintaku, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Ya malah bagus lah. Ya kan? Iya Mi, foto gue dijadiin PP, jadi seneng sih gue. Oh, iya bagus lah, jadi artis dadakan kan, lu nggak perlu bayar endorse, say. Ya, lu nggak perlu bayar endorse, udah, bagus lah. Bersyukur lah, jadi artis dadakan lu. Sila Dili, perhatiin perutnya si Ferel, ya Allah. Pakai ngatain gue nenek-nenek lagi. Nih, nggak apa-apa lah sayang, belum tentu mereka umurnya bisa sampai kayak lu. Deh, ya kan? Belum tentu mereka umurnya bisa bisa sampai kayak lu, sehat, banyak duit, masih cantik, disayang suami, udah punya harta, keluarga keluarga lengkap. Udah, nggak usah dipusingin. Biarin aja dikatain nenek-nenek, belum tentu mereka umurnya bisa sampai kayak lu gitu aja. Ya. Lah, kita kan memang semua calon nenek-nenek, Beb. Ya. Emang dia nggak bakal nenek-nenek. Belum tentu dia nyampe. Ya, kalau lagi dikatain begitu jangan marah. Jangan. Ya, justru kita bahagia. Ya, kenapa? Karena belum tentu dia bisa jadi nenek-nenek. Ya, belum tentu mereka bisa umurnya nyampe kayak kita. Misalnya mereka masih 20 tahun, mereka ngatain kita nenek-nenek, belum tentu mereka bisa umurannya sampai 40. Ya, tiba-tiba misalnya dia ngatain lo nenek-nenek nih, ya kan? Besoknya dia dicabut sama Allah, gimana coba? Nggak jadi nenek-nenek dia. Nggak marah sih, malah ngakak. Iya, malah justru orang-orang kayak gitu ya, kita kita bawa enjoy aja, ketawain lagi, jangan dimarah-marahin. Ya, bawa santai aja. Kita bersyukur loh masih dikatain nenek-nenek. Coba kok dikatain kakek-kakek, kita bingung. Kita jenis kelamin kita jadi berubah. Kita nggak tahu ya Mi ke depannya emberan. Kita bersyukur masih masih bilang di nenek-nenek. Nanti kalau dia ngatain lagi, dia kayak nenek-nenek loh. Ya bersyukur gue jadi nenek-nenek. Kan gue perempuan. Gitu. Gue dibilang bude-bude lah. Ya nggak apa-apa. Gue masih untung bude itu perempuan. Coba lo kok dipanggil pade, baru lo marah. Kalau lo dipanggil pade, baru lo ngambek ya, Debbie. Ya, kalau dipanggil bude emang udah wajarnya. Buat panggil tante, ya wes lah. Panggil nenek, ya wes lah. Dia bingung mau edit foto gue Mi. Lah iya, udah biarin aja. Justru yang kayak begitu kita layaninya dengan bercanda, iya kan? Terus lo mau manggil gue apa? Ayo, mau nenek-nenek, bude, ibu, apa tante? Ayo gue terima. Ya, kecuali manggil gue kakek-kakek, gue bingung kelamin gue apa gitu.
Baru gua ngambek. Gitu. Orang kita katanya masih satu kelamin mah terima bet. Ya kan jadi pahala buat kita, dosa buat dia. Nah, Dewi Lisa ditanya noh. Emang yang ngomong nenek sama bude ibu-ibu bapak-bapak noh, tanya noh. Waalaikumsalam. Tante Girang Mi, ya nggak apa-apa. Yang penting masih cewek kan? Nah kita kan cewek soalnya. Kalau nih yang dikatanya kita cewek jadi laki-laki, lah gue bingung. Ya kan baru gue marah. Lah orang gue dikatanya dia ngatain gue tante, ya udah gue terima. Emang gue tante, gitu aja kan cewek kan. Coba kalau dia katanya om-om, lah bingung gue. Tante-tante Mi yang ngatain gue, ya udah aminin aja, berarti dia ngiri dengan kecantikan lu, gitu aja. Ngiri dia dengan kecantikan lu yang paripurna, ya kan? Gak usah dipusingin. Tanggepinnya dengan bercanda, biarin, makin panas mereka. Ya, makin panas mereka, tanggepinnya dengan bercanda, dengan bahagia. Lagian bisa-bisa aja sih lu berdua masuk ke postingannya IEB. Waktu itu dia nulis dah tuh kata-katanya. Aku masuk tapi di blok mami. Siapa tuh yang ngasih tahu gue loh? Nih lu dibikinin status sama IEB katanya. Gue ketawa aja. Orang gue gak kenal dia ya gue blok lah. Assalamualaikum juga enggak. Enggak jelas. Oh kamu ya Yunita ya. Dena juga no. Ya kan orang gak jelas. Mau ngapain gue PDKT sama orang gak jelas. Gak taunya dia tukang itu ngejelekin orang lain berlebihan. Ya jauhilah orang kayak gitu. Gue main sosmed tuh bukan untuk mancing-mancing orang untuk menjadi jahat, tidak ada ya. Di sini gue main sosmed itu karena gue memang ditugaskan untuk selaraskan energi, gitu tugas gue. Biasa Mi komen dikit di SS, elah. Udik banget sih apa-apa di SS, kalau penting-penting banget mah dah nggak apa-apa dah. Kalau nggak penting banget mah ngapain sih? Oh, gue tahu kenapa. Karena kalian anak-anak gue. Ya Allah. Mami, apa benar Uti sama Vibi udah nikah siri? Lu kata siapa lu? Jangan sampai jadi fitnah lu. Nanya sama gue, nanya ke dianya lah. Emang gue sama bapaknya. Kalau feeling gue masih F sih. Kamu jangan nanya ke gue lah, gue blok ya. Nanya ke sama bapaknya deh. Jangan asal-asal nanya ke gue deh. Nanya kayak gitu ah. Nanya ke sama bapaknya, sorry gue blok. Gue blok say. Nanya ke gue. Ke sama bapaknya lah sana. Kan suka live tuh oma sama opa. Tanya ke sama bapaknya sana. Jangan ke gue. Aneh orang datang-datang nanya Vero sama Fuji nikah siri. Nanya ke gue, emang gue sama bapaknya yang ngelahirin. Tanya sana, oma tuh sering nge-live. Maven sering nge-live. Tanya. Jangan nanya ke orang.
Nanya no, mereka live semua no. Kecuali kalau orang tuanya gaptek no kayak mak gua. Kagak main TikTok. Baru bingung lo nanya. Lo nanya orang tuanya Puji sama Ferol no. Pada main HP semua. Live semua. Tanya aja. Apa enggak DM mereka. Bu, Pak, bener nggak nih dengan beritanya Fuji sama Ferol nikah siri? Jangan tanya ke orang lain yang nggak kenal dia. Lah gue kan cuma secara energi. Kan jadi fitnah lo jatuhnya. Kalau nikah siri mah, si Fuji sama Ferol udah berduaan terus itu. Ngapain pisah-pisah? Oh, gimana sih? Pakai logika aja. Ya kalau memang bener dia nikah siri mah udah berduaan terus itu nempel. Jangan fitnah, nggak boleh. Kalau penasaran, tanya ke orang tuanya sana. Kan orang tuanya sering itu, sering live. Udah tanya ke situ, simple loh. Nggak usah dibikin pusing. Jadi nggak fitnah ke orang lain. Lo tanya ke orangnya langsung, kan enak. Kalau gue sih gitu. Karena gue orangnya karakter yang tutup the point. Lisa, kereta lagi Lisa, satu Lisa. Ya nggak usah pusing-pusingin. Kasihan loh orang difitnah-fitnah. Kita doakan aja ya, mudah-mudahan mereka jodoh, nikah dengan cara baik, lancar, jaya, kayak gitu. Waalaikumsalam. Sian lo anak orang di fitnah-fitnah kayak gitu. Waalaikumsalam. Insyaallah ya, semoga ya Lanili ya. Ya udah ya, kita off dulu. Nanti aku cek dengan yang langganannya. Aku cek settingannya. Nanti kalau misalnya itu kalian coba aja lagi besok. Ya, nanti aku baca tentang Debbie, jangan lupa inboxin pertanyaannya tentang si Fuji dan Feral. Oke, terima kasih yang sudah nonton channel aku. Sehat-sehat selalu, rezekinya biar banyak, selalu beruntung dalam segala hal, dari berbagai arah, dan selalu menjadi orang baik. Ya, prasangka baiknya selalu dijaga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.